Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan akan memblokir sementara transaksi pada rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif minimal selama 3 bulan. Ada NIK yang penerima bansos yang juga... Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, kebijakan ini untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Pemblokiran ini juga untuk mendorong bank dan pemilik rekening untuk melakukan verifikasi ulang dan memastikan tidak disalahgunakan untuk kejahatan. Menurut PPATK, blokir rekening dorman dilakukan jika terpenuhi 3 kriteria, yaitu terkait pidana, rekening penerima bantuan sosial yang tidak digunakan selama 3 tahun, dan rekening instansi pemerintahan yang dinyatakan dorman. Lantas definisi rekening menganggur yang seperti apa yang akan dibekukan oleh PPATK? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Biro Humas PPATK M. Natsir Kongah. Selamat sore Pak Natsir. Selamat sore Mas Aditya, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Selalu kita semua ya. Baik, Pak Natsir, ini langsung saja Pak Natsir, ini kalau kita lihat kan masyarakat ini begitu resah ya dengan PPATK yang akan memblokir rekening dorman yang tidak aktif selama 3 bulan. Karena kemana-mana nih asumsinya. Boleh dijelaskan, silakan Pak. Iya, sebenarnya yang lebih banyak kita hentikan sementara, sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh undang-undang itu adalah kredit, rekening di atas 5 tahun. Itu jumlahnya ada 31 juta rekening tuh, Mas Adit, dengan nilai 6 triliun lebih ya. Itu yang kebanyakan. Jadi itu dilakukan oleh PPATK atas dasar untuk melindungi ya kepentingan masyarakat luas agar rekeningnya itu tidak digunakan sebagai tindak pidana. Nah, dari 1 juta rekening yang kita lakukan analisis dan pemeriksaan, itu 15.000 diantaranya itu rekening yang nomini. Rekening yang digunakan untuk kejahatan, menampung uang hasil judi online, narkoba, korupsi, perdagangan orang, macam-macam tindak pidana. Nah, dari situ karena banyaknya masyarakat yang menjadi korban dari tindak kejahatan yang ada, dan sebagian besar juga itu dipakai dari rekening-rekening dorman tadi, maka negara hadir ya untuk melindungi kepentingan masyarakat, nasabah yang itu juga merupakan saudara-saudara kita. Begitu Mas Aditya. Baik, ini kan tujuannya mulia ya Pak, artinya untuk mencegah adanya tindak kejahatan. Nah, kalau misalnya gini, katakanlah ini kan yang ada di bayangan masyarakat, saya punya rekening yang menganggur selama 3 bulan, tidak transaksi, tapi di situ saya taruh uang di situ. Apakah ini juga menjadi sasaran dari PPATK atau ada kriteria tersendiri, Pak Natsir? Nah, ini tidak serta-merta ya penghentian sementara ini dilakukan. Dari 5 tahun terakhir ini memang trennya begitu meningkat tahun ke tahun gitu ya, dan banyaknya saudara kita yang menjadi korban. Lalu kita panggil tuh perbankan ya dan meminta agar mereka menyerahkan data rekening dorman tadi. Jadi kriteria dorman itu masing-masing bank berbeda dia. Nah, atas dasar laporan itu maka itu kita hentikan sementara. Dan ini membantu perbankan juga ya di dalam menjalankan tugas fungsi dan kewenangannya dalam menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa atau know your customer. Nah, dari penghentian sementara ini mereka memiliki kesempatan yang luas untuk berinteraksi dengan pemilik sah dari sebuah rekening. Dan bagi masyarakat juga banyak sekali keuntungannya. Suami, istri, banyak yang tidak diketahui kalau misalnya suaminya meninggal. Istrinya itu dan keluarga lainnya itu banyak yang nggak tahu kalau dia punya rekening di sebuah bank dengan saldo tertentu gitu ya. Tapi dengan penghentian sementara ini dan bank kemudian memberikan notifikasi kepada atas nama rekening itu, maka ahli waris kan tahu, oh ternyata ada loh di sini rekening. Begitu juga dengan korporasi Mas Aditya. Banyak korporasi yang membuka
rekening yang nggak diketahui pemilik saham yang lainnya. Nah, dengan notifikasi yang ada, maka perusahaan tahu, oh ini loh ada rekening perusahaan dengan saldo yang cukup besar misalnya di rekening yang ditinggalkan oleh direksi yang membuka rekening yang sudah meninggal seperti itu. Baik, Pak Nasir, mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan agar masyarakat ini tidak panik, kemudian tidak resah dan beropini liar gitu ya terhadap kebijakan dari PPATK ini. Silakan. Iya, jangan panik ya. Uang 100% rekening di rekening Anda itu terjamin. Tidak 1% pun berkurang seperti itu ya. Lalu kemudian negara hadir untuk melindungi hak-hak dari nasabah, hak-hak dari masyarakat. Ketika rekening sudah dibukukan, apakah bisa juga dibuka kembali dan bagaimana caranya? Bisa dengan mudah ya. Kita sudah menyiapkan link formnya di platform media sosial PPATK. Tinggal dibuka aja www.co.id atau buka media sosial Instagram, Facebooknya PPATK. Itu kita tuntun ya saudara-saudara yang rekeningnya dihentikan dan dengan sangat mudah ya untuk dibuka kembali. Baik, terima kasih. Mas Aditya. Baik, terima kasih Pak Natsir Kongah, Kepala Biro Humas PPATK. Semoga dialog kita ini walaupun singkat dapat menjawab keresahan yang ada di masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih.